Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang wajahnya sangat kasihan sekali. Terlihat dia memegang dan memandangi beberapa mainan di atas meja. Salah satunya adalah mainan boneka Barbie yang bisa berputar dan mengeluarkan suara musik. Pria ini bernama Hans Morris, yang ternyata seorang pemilik perusahaan mainan terbesar yang produknya sendiri hampir tersebar di berbagai belahan dunia. Dia baru saja kehilangan sang ibu yang sangat dicintainya, di mana sang ibu sendiri merupakan seorang pembuat mainan yang menginspirasi Morris untuk bisa sukses seperti sekarang ini. Kita akan kenalan dulu dengan Jason yang sedang berkendara dan berhenti tepat di tempat gedung perusahaan milik Morris, di mana Jason ini merupakan seorang pembunuh bayaran yang dikirim oleh seseorang yang tidak suka dengan kesuksesan yang diraih oleh Morris sekarang ini. Setelah itu, Jason melakukan pekerjaannya secara senyap dan muncul secara tiba-tiba dengan menembak mereka menggunakan peluru bius. Barulah ketika sudah selesai dengan penjagaannya, Jason pun masuk ke ruangan murid menggunakan pistol beneran untuk membunuh targetnya yang sama sekali tidak tahu apa dosanya. Salah satu kebiasaan Jason adalah dia selalu mengambil sindera mata untuk setiap misi yang dilakukannya, sebagai simbol bahwa dia selalu sukses dalam menjalankan aksinya. Dan kali ini Jason mengambil boneka Barbie yang sempat dipandangi dan dipegang oleh Morris tadi. Pada malam itu juga, Jason langsung terbang pulang kembali ke kotanya yang secara kebetulan muncul SMS dari konstituennya yang melakukan pembayaran atas pekerjaannya tadi. Saat itu juga ada seorang penumpang wanita tepat di sampingnya yang meminta permen karet. Tanpa si wanita ketahui bahwa yang dimintainya tersebut adalah seorang pembunuh bayaran profesional yang sangat mematikan. Tiba-tiba di bandara, berita tentang kematian harus langsung viral di media sosial. Secara dia adalah miliarder pemilik perusahaan mainan terbesar di dunia, dan dari hasil penyelidikan polisi mereka menemukan bahwa Morris dieksekusi sangat rapih oleh seorang yang pastinya sangat profesional. Saat naik tangga berjalan, di situ ada seorang yang membawa mainan di tasnya. Entah apa spesialnya dengan misi kali ini, mungkin hanya sugesti akibat kalahnya, tapi Jason merasa seolah sedang dipandangi oleh beberapa mainan, termasuk mainan kodok gurun yang ada di lobi apartemennya. Sebagai pembunuh bayaran yang tarifnya tinggi, Jason memiliki sebuah apartemen mewah lengkap dengan kolam renang dan pemandangan gedung-gedung tinggi, dan di sana juga ada mainan bebek yang biasa dia mainkan ketika sedang berenang. Jason pun mengambil mainan boneka Barbie tersebut lalu meletakkannya dalam lemari pajangan, yang di situ terdapat banyak sekali cendera mata para korbannya, sehingga bisa disimpulkan bahwa sudah banyak sekali orang yang telah dibunuh oleh Jason. Dan faktanya bahwa dia sengaja mengoleksinya benda-benda tersebut menandakan bahwa Jason tidak pernah menyesal dengan apa yang telah dia kerjakan. Pada malamnya, ketika Jason sedang tidur lelap di sofa, dia pun dibangunkan dengan suara bea dari mbak pelayan yang mengantarkan sebuah paket berupa kotak. Sebagai orang yang waspada dan terlatih, Jason tentunya tidak begitu saja langsung men-unboxing kotak tersebut, karena bisa saja isinya adalah bom atom, nuklir, rudal, landmine, atau sebagian jebakan yang dikirim oleh musuhnya. Menggunakan pisau dapur punya ibunya, Jason dengan hati-hati perlahan menyobek satu persatu tali dan lakbannya yang ketika dibuka isinya adalah sebuah kotak mainan tentara-tentaraan lengkap dengan kendaraan dan berbagai senjata yang biasa dimainkan oleh bocil-bocil FF. Entah siapa yang mengirimnya dan bagaimana orang ini bisa tahu alamat tempat tinggalnya. Jason tidak mau ambil pusing dan memilih untuk pergi ke dapur sambil minum Coca-Cola. Tak lama kemudian, terdengar suara jatuh. Lantas Jason memeriksanya, yang ternyata kotak mainannya sudah tergeletak di lantai. Tapi anehnya adalah mainan-mainan tersebut sudah hilang entah kemana. Disusul dengan suara aneh dari dapur dan kabel telepon yang terputus, sehingga bisa dipastikan bahwa ada sesuatu yang aneh dengan mainan-mainan tersebut. Saat itulah Jason mendengar ada suara di dalam blowen dapur. Lantas dia pun memeriksanya dan tiba-tiba dia menemukan senjata mainan tentara yang ternyata cukup menyakitkan jika menembus kulit manusia. Saat itulah muncul tembakan yang berasal dari kolong kursi, sehingga Jason segera pergi ke toilet dan mengunci dirinya di dalam. Walaupun sebagian besar peluru yang ditembakkan terbuat dari plastik dan mainan, Jason tetap mengalami luka dan kesakitan, sehingga ukuran tidak bisa menjadi jaminan untuk Jason meremehkan apa yang sedang dihadapinya saat ini. Untuk itu, Jason pun mengambil blok 29 miliknya untuk menembaki sesuatu di kolong sofa tersebut, pertanda bahwa Jason menganggap serius insiden ini dan tidak main-main dengan apa yang sedang dihadapinya.
Setelah menambaki sofa hasil kredit itu, Jason pun langsung dibuat terkejut saat melihat target yang dia tembakinya ternyata adalah mainan tentara-tentara yang ada di paket tadi. Mereka semua hidup dan bergerak seolah benar-benar pasukan tentara yang sedang berada di medan perang. Saat itu juga, helikopter mini datang lengkap dengan persenjataan. Jason pun diserang menggunakan roket launcher yang membuat dirinya dipukul mundur. Bahkan sekarang apartemen pun hancur berantakan hanya gara-gara mainan tentara yang bisa hidup ini. Dan sekali lagi, meskipun mereka cuma mainan, tapi luka yang didapat Jason jelas bukan luka main-main. Meskipun lukanya berupa seketan lecet dan darah sikit-sikit, tapi jika lukanya banyak dan cepat mengenai bagian vital, tetap saja itu berbahaya yang lama-lama bisa menimbulkan hilangnya nyawa seekor Jason. Ketika satu helikopter masuk, Jason menggunakan selimut untuk menangkapnya, lalu menginjak-injak sampai hancur, dan karena masih bisa bergerak, Jason pun memasukkannya ke dalam kloset dan menyiramnya. Karena masih bisa bertahan, barulah Jason melakukan sesuatu yang berlebihan dan agak sedikit konyol dengan menyetrum menggunakan hair dryer yang membuat listrik di apartemen mengalami korsleting. Setelah menjahit lukanya dan menyiapkan tepung spray sebagai senjata, Jason pun mengintip pintu yang langsung disambut oleh mainan meriam yang hampir saja mengenai matanya, sehingga Jason tidak memiliki pilihan lain selain kabur dari jendela dan berjalan di antara tepi gedung yang sangat tinggi itu. Setelah mengatasi semua pasukan helikopter dan berhasil sampai di sisi lain dari hari apartemen, Jason pun melihat bahwa tersisa 2 tim lagi, yakni tim bermobil yang bersenjata minigun dan satu lagi tim meriam yang menganggap jika Jason masih berada di dalam kamar mandi. Saat itu juga muncullah ide untuk mengalihkan perhatian mereka menggunakan bebek mainan yang ada di kolam ikan dalam kolam itu. Di mana saat tim mobil mendekati bebek tersebut, Jason langsung menghampiri tim meriam dan menyemprotnya menggunakan tabung pemadam kebakaran. Jason pun langsung mengeluarkan tabung spray untuk dijadikan penyembur api hingga membuat pasukan mobil terbakar dan meleleh karena terbuat dari bahan plastik. Setelah semuanya selesai, Jason pun menghitung satu persatu tentara mainan ini sesuai dengan jumlah yang tertera di dalam box, di mana dia masih bingung menggunakan bagaimana mainan-mainan ini bisa hidup, karena setelah diperiksa tidak ada alat elektronik atau mekanisme mesin kecil yang membuat mainan-mainan ini bisa bergerak, sehingga bisa dipastikan bahwa mainan ini memiliki nyawa seperti boneka Chucky yang memang bertujuan untuk membalas kematian majikan mereka, yaitu Hans Morris. Sehingga hal ini menjadi prestasi tersendiri bagi Jason yang tidak hanya bisa membunuh manusia sungguhan, tetapi juga mainan yang merupakan manusia mini jadi-jadian. Lelah dengan semua keributan ini, Jason pun berendam di dalam kolam untuk memenangkan pikiran, dan tiba-tiba ya, ada sesuatu yang melukai pergelangan tangannya. Entah apa lagi itu, Jason memulai segera menjahit lukanya dan mengambil sebuah kartu emergensi untuk meminta pertolongan. Namun karena teleponnya terputus, dia pun naik lift untuk meminjam telepon di lobi. Dalam perjalanan menuju ke lobi, Jason pun mendengar sesuatu di balik dinding lift hingga membuat papan tombolnya meledak. Dalam kondisi gelap gulita, Jason melihat sosok mainan yang ternyata masih tersisa satu. Benda-benda tersebut mirip seperti dengan karakter John Rambo, tapi dengan wajah dan bentuk yang menyeramkan. Jason pun memutuskan untuk keluar dan naik ke lift, di mana di situ sudah ada si Rambo yang menunggunya di atas sambil menunjukkan kegarangannya dengan memulai melukai menggunakan pisau seolah-olah dia sudah siap untuk melakukan peperangan. Dengan cepat, Jason pun loncat ke lift lainnya. Kebetulan sedang turun, di mana dia tidak sadar jika Rainbow diam-diam telah ikut di balik sepatunya. Ketika sedang rebahan sambil menenangkan diri, saat itulah si Rainbow naik ke atas dadanya dan menikam Jason berkali-kali menggunakan pisau kecil mainannya itu. Ketika sudah sampai di lobi dan pintu lift sudah terbuka, Jason pun langsung tak sadarkan diri akibat mengalami pendarahan yang cukup banyak. Tapi tiba-tiba Jason langsung menangkapnya dan mendorong Rainbow ke arah pintu hingga Rainbow hancur terjepit oleh pintu lift tersebut. Jason pun langsung mengambil tas milik si Rainbow yang ternyata di dalamnya terdapat sebuah bom waktu. Ketika pintu sudah tertutup dan tak lagi ada kesempatan untuk selamat, Jason memilih untuk pasrah.
Dan film pun diakhiri dengan memperlihatkan mainan Barbie yang sedang berputar, di mana sebuah kejadian ini merupakan sebuah karma bagi seorang Jason yang melalui arwah ibunya Hans Morris, mainan-mainan buatannya pun bisa hidup seperti boneka Chucky untuk membalas dendam kematian penciptanya, yaitu Hans Morris sendiri. Dan udah beres, jangan lupa subscribe-nya.